Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kita masih terus berjuang menjalani kehidupan ini. Sebab memang sekalipun kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka tetap harus kita akui bahwa hidup ini tidak mudah. Bahwa hidup ini perlu perjuangan. Dan pada saat kita berjuang menjalani kehidupan ini, lelahkah hidupmu? Ini yang menjadi tema kita kali ini. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, kita merasa sudah begitu lelah untuk melangkah. Seakan kita sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Dan ada banyak orang kemudian berhenti dan menyerah. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ketika kita menghadapi beratnya hidup ini. Kita tidak pernah menghadapinya sendiri. Karena selalu ada Tuhan yang memberikan kelegaan bagi setiap kita. Seandainya saja kita mau datang di hadapannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi kita saat ini, jangan pernah menyerah. Datanglah kepada Tuhan, penuhi panggilannya dan undangannya. Dia pasti akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kali ini lelahkah hidupmu? Saya akan pecah dua. Minggu ini kita akan berbicara tentang part 1-nya, dan minggu depan kita akan berbicara tentang part 2-nya, bagian yang kedua. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama satu hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang mengerti kami lebih dari siapapun, Bapa yang begitu mempedulikan kami lebih dari siapapun. Saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyatakan kebutuhan kami akan Engkau Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau di atas dari segalanya. Bahkan di hadapan-Mu saat ini kami mau katakan, kami tidak akan pernah bisa hidup tanpa Engkau. Itu sebabnya ini tangan kami, pegang tangan kami. Tuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan kepada setiap kami, Bapa. Sertai kami Tuhan di dalam segala jalan kami, agar kami boleh melihat bagaimana karya-Mu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan aku berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau buka Hakim-Hakim 8 ayat ke-4 sampai ke-12. Mari kita baca. Judul dari perikop ini adalah orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Kita mau belajar dari Gideon, Bapak Ibu Saudara, di dalam tema kita kali ini tentang lelahnya hidup. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun mereka lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Zalmunna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Zalmunna itu ada di dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Zalmunna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata kepada mereka juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya dengan sama seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini.
Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjata pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yogeba, lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikan. Cerita ini akan masih berlanjut minggu depan, Bapak Ibu Saudara, tapi saya berhenti dulu sampai ayat yang ke-12 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kelelahan pasti berhubungan dengan kerja, dan bukan hanya dengan kerja tapi juga dengan tekanan. Orang yang kerja keras, orang yang mengalami tekanan yang berat, maka dia pasti akan kelelahan. Dan sebelum kita berbicara panjang lebar tentang kelelahan ini, Bapak Ibu Saudara, ada baiknya kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa dunia di mana kita hidup adalah tempat sementara untuk kita bekerja dan berkarya. Itu juga sebabnya jika kita berbicara tentang dunia ini, pasti ada masa-masa di mana setiap orang akan merasa lelah, letih, dan jenuh. Sebab memang dunia tidak selalu dapat memberikan apa yang kita harapkan. Bahkan segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara, fana. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajarkan melalui firman Tuhan bahwa sementara kita hidup di muka bumi ini, kita harus bekerja dan berbuah. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-22, Rasul Paulus berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Ada beberapa hal yang harus kita mengerti, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat untuk bekerja dan berkarya, sehingga wajar kalau kita mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan. Lalu bagaimana sikap kita meresponi kelelahan yang seringkali membuat kita berkeinginan untuk menyerah? Pertama, kelelahan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Setiap orang hidup di muka bumi ini pasti pernah mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan. Bukan saja secara fisik lelah karena bekerja dan beraktivitas, tetapi secara jiwa pun ikut terdampak karenanya. Karena itu sangat berhubungan. Semua ini adalah hal yang biasa dan manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Sebab tenaga kekuatan kita ada batasnya. Sebab sekali lagi memang dunia ini memang bukan tempat untuk beristirahat. Tempat istirahat kita yang sebenarnya adalah nanti. Ketika kita tiba di surga, kita akan mengalami istirahat yang sejati. Istirahat di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Kita beristirahat sebentar, kemudian kita bangun di pagi hari dan tergesa-gesa melaksanakan lagi segala tugas keseharian kita yang melelahkan itu. Demikian seterusnya. Setelah kita beraktivitas, maka kita merasa lelah dan letih. Bahkan kadangkala merasa jenuh lagi. Kemudian istirahat lagi. Itulah kehidupan di dunia yang selalu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Namun
harus dijalani. Dalam hal rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, pasti akan terasa semuanya itu. Menyadari hal ini, kita tidak akan mudah mengeluh menghadapi setiap kelelahan kita jika kita berjuang dengan hikmat Tuhan, sehingga kelelahan tidak menjadi sumber masalah, tetapi justru menjadi awal untuk introspeksi diri dan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kelelahan bukanlah saat untuk menyalahkan orang lain. Ketika kita lelah, letih, dan merasa jenuh, seringkali dengan mudahnya kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah seringkali terjadi? Seringkali kita lihat di film ataupun di sinetron, bahkan pada kenyataannya itu betul-betul terjadi. Ketika seseorang kelelahan bekerja, suami menyalahkan istri dan sebaliknya. Jangan pernah menyalahkan orang lain, karena itu akan membuat jiwa kita semakin tertekan, merasa kecewa, dan hidup kita akan semakin terasa melelahkan. Namun di tengah-tengah kelelahan, mari kita belajar untuk menyadari bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik semua yang terjadi. Dia pasti akan menambahkan kekuatannya bagi kita di saat kita merasa sudah tidak mampu lagi. Bapak Ibu Saudara terkasih, kelelahan juga bukan saat untuk bersungut dan kecewa. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara bahwa hidup ini memang berat. Namun akan lebih berat lagi jika kita menjalaninya dengan bersungut-sungut. Karena persungutan akan membuat hidup kita menjadi semakin tertekan, makin merasa tidak berarti. Karena itu, mari jangan bersungut dan kecewa. Karena kedua hal ini akan menghambat langkah-langkah kita. Sebaliknya, dengan iman dan percaya kepada Tuhan, itulah yang akan memberikan sukacita dan kekuatan yang baru bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kelelahan bukanlah saat untuk berhenti berkarya. Jangan karena kita merasa lelah, letih dan jenuh, kemudian kita berkata, aku sudah tidak mau lagi berbuat apa-apa. Berapa sering kita mendengar ketika seseorang mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan, mereka memilih untuk berhenti dan menyerah, lalu menyendiri tanpa melakukan apa-apa. Hari-hari ini bahasa populernya banyak orang berkata healing. Mereka mau keluar dari kesibukan mereka semuanya. Ada saatnya hal itu baik untuk dilakukan, karena dengan demikian kita boleh merenung kembali semua hal-hal yang sudah kita lakukan, dan kemudian kita mendapatkan kekuatan baru daripadanya. Namun, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, ada masa-masa di mana kita merasa lelah, letih, dan jenuh. Tidak terkecuali saya sebagai hamba Tuhan, tetapi izinkan saya berkata, tetaplah berjuang dan tetaplah berkarya. Tuhan pembela kita tidak akan pernah mempermalukan kita. Kabar baiknya, saya sering mendengar ketika ada seseorang yang sedang merasa lelah, letih, dan jenuh dengan kehidupan rutinitasnya, mereka mengambil waktu sesaat untuk berhenti dari kerutinitasan, namun bukan untuk berhenti berkarya, tetapi mereka mengalihkan semua rasa itu dengan ikut bergabung
melayani orang-orang yang membutuhkan kasih dan perhatian, pertolongan, dan sebagainya. Dan setelah semua dilakukan, mereka merasa hidup mereka menjadi lebih berarti dan bergairah kembali. Itulah sebabnya Daud berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya." Berarti di tengah kelelahan dan keletihan dan kejenuhan, Bapak Ibu Saudara, ingatlah akan kasih karunia Tuhan. Ingat akan segala kebaikan Tuhan. Maka Dia yang adalah sumber damai sejahtera, kekuatan baru, dan semangat yang baru akan melimpah kelegaan yang tanpa batas bagi kita semua. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Dia mengundang kita semua dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, di bagian yang pertama ini, izinkan saya mengingatkan setiap kita, manusia tidak diciptakan seperti robot. Manusia juga punya keterbatasan dalam hidup. Itu sebabnya wajar kalau kita mengalami kelelahan, keletihan, dan kejenuhan. Tetapi sadarilah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan baru dan juga semangat yang baru dalam hadirat-Nya. Saya mau ajak kita sama-sama untuk mengangkat sebuah pujian yang mengingatkan kepada setiap kita tentang janji Tuhan di saat kita mengalami kelelahan dalam hidup ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seandainya saja kita memahami betapa lebar, panjang, dan dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita, maka apapun yang tengah ada di hadapan kita hari ini tidak akan membuat kita putus asa. Tidak akan membuat kita merasa lelah, letih, dan mau menyerah kalah. Sebab kasih-Nya lebih daripada cukup bagi kita untuk kita menghadapi apapun dalam hidup ini. Bahkan di saat kita sedang merasa tidak mampu, di saat kita sedang merasa tidak sanggup, maka tangan Tuhan sendiri yang akan menggendong setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ingat ilustrasi tentang footprints. Ketika cuma ada satu pasang jejak kaki, bukan karena Tuhan sedang meninggalkan kita, tetapi kita yang sedang ada di dalam gendongan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang memahami
Tuhan yang mempedulikan kita lebih dari siapapun dalam hidup ini. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Hanya kasih-Mu yang menghidupkanku, hanya oleh kasih-Mu Tuhan segalanya mungkin, hanya oleh karena anugerah-Mu kami ada, kami hidup hanya oleh karena-Mu. Bayarabashane inararaboina rabayarabashando, selamanya hanya Engkau-lah tempat kami mengadu, tempat kami bersandar, tempat kami berharap. Hanya Engkau-lah segalanya. Tuhan pemimpin hidup kami, ingatkan kepada setiap kami, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah, persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kami. Sadarkan setiap kami, Bapa, sesungguhnya dalam hidup ini bukan masalah,
beban seberat apapun yang tengah menekan hidup kami saat ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah, ada di tangan siapa hidup kami ini? Sebab bukankah Engkau sudah mengundang setiap kami dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk menyerahkan segala beban yang menghimpit hidup kami. Karena kami tahu, ketika kami meletakkan semua beban kami di tangan-Mu, maka Engkau akan menyelesaikan segalanya sempurna. Di saat kami sedang merasa berada dalam situasi yang sulit untuk dapat dimengerti, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang merasa tidak ada jalan yang terbuka di hadapan kami, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang berada dalam kesesakan, tekanan dan kesulitan hidup, bantu setiap kami untuk mempercayai-Mu tanpa syarat. Bahkan di saat kami sedang tidak mempunyai alasan untuk bisa percaya, oleh karena apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kami alami, kami tidak akan pernah berhenti percaya. Karena kami yakin tidak akan pernah sekalipun Engkau melupakan, apalagi meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkat kekuatan penghiburan datangnya hanya daripada Bapa Surgawi di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, mari semua kita yang setuju sama-sama kita mau katakan amin.